Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kali ini, di mana kita bakal mengubah total cara Anda melihat perilaku anak-anak di kelas. Kita akan membedah sebuah konsep yang benar-benar menarik, yaitu 4 level integrasi sensori. Nah, buat Anda, para pendidik, orang tua, atau siapa aja yang sering bareng anak-anak, materi kita hari ini dijamin bakal jadi pembuka mata yang luar biasa. Sebelum kita mulai, coba deh tanyakan ini ke diri Anda sendiri. Kalau ada murid yang hiperaktif banget, gelisah terus di kursinya, atau susah banget diajak membaca, apakah itu murni masalah kedisiplinan aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih mendasar yang lagi terjadi di bawah permukaan langsung di dalam sistem saraf mereka? Biar kebayang, ini dia rute perjalanan kita hari ini. 1. Memahami teori integrasi sensori. 2. Level 1 tentang regulasi dan rasa aman. 3. Level 2 tentang pengorganisasian tubuh. 4. Level 3 tentang persepsi dan diskriminasi. 5. Level 4 tentang keterampilan kognitif dan perilaku. Dan yang keenam, kesimpulan penting bagi pendidik. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian 1, memahami teori integrasi sensori. Jadi, Dr. Ajin Ayers ini mencetuskan sebuah konsep yang brilian banget. Beliau menjelaskan kalau otak kita itu memproses informasi sensori secara berurutan alias sekuensial. Ibaratnya membangun rumah nih, sistemnya itu dari bawah ke atas. Otak kita bahkan memprioritaskan kebutuhan bertahan hidup yang paling basic dulu, baru deh perlahan naik ke tugas-tugas akademis yang super rumit. Poin krusialnya di sini adalah urutan ini sifatnya mutlak dan sama sekali nggak bisa di-skip. Anda nggak mungkin kan pasang atap kalau fondasinya aja belum ada. Nah, sama, kalau sebuah level yang lebih rendah belum matang atau malah ada gangguan, level-level di atasnya udah pasti bakal ikut berantakan. Yuk, kita melangkah ke bagian 2. Level 1, yaitu regulasi dan rasa aman. Di tingkat paling dasar ini, otak kita itu murni cuma fokus sama insting bertahan hidup. Otak secara konstan bakal terus-terusan memindai sekeliling dan cuma nanya satu hal. Lingkungan ini aman gak sih? Atau malah bahaya buat gue? Yap, ini adalah mode bertahan hidup manusia yang paling primitif. Nah, yang bikin ini menarik banget adalah 3 indera dasar inilah yang sebenarnya pegang kendali utama. Ada indera vestibular yang ngatur keseimbangan kita, proprioseptif yang ngasih tahu otak di mana posisi tubuh kita tanpa kita harus ngelihat, dan taktil yang ngatur soal sentuhan. Ketiga indera inilah saklar utamanya. Mereka yang nentuin apakah tubuh seorang anak itu merasa tenang atau tegang. Bahkan mereka juga loh yang mengatur ritme tidur dan nafsu makan. Bayangin kalau seorang anak nggak merasa aman di tahap ini. Otak mereka otomatis bakal terkunci dalam mode panik atau fight or flight. Akibatnya mereka secara biologis benar-benar nggak bisa belajar. Di kelas, ini bukan berarti mereka pemalas ya, tapi yang kita lihat adalah anak yang gampang panik, ketakutan banget kalau nggak sengaja kesentuh temannya, atau malah bergerak terlalu liar. Otak mereka itu lagi teriak bahaya, jadi mana mungkin mereka bisa disuruh duduk manis ngerjain soal matematika kan? Kita naik 1 anak tangga ke bagian 3, yaitu level 2, yaitu pengorganisasian tubuh. Nah, karena tubuhnya udah tenang dan alarm bahayanya udah mati, otak sekarang mulai memproses gimana sih persisnya cara bergerak dan berinteraksi di dunia fisik. Otaknya mulai mikir, oke, gue udah aman nih, sekarang gimana caranya gue pakai tubuh ini? Disinilah indera vestibular dan proprioseptif itu ibaratnya kerja lembur. Mereka saling bantu supaya anak bisa ngelakuin hal-hal yang sering kita anggap sepele. Misalnya cuma buat duduk tegak ngelawan gravitasi, mengkoordinasikan tangan kiri dan kanan biar sinkron, atau memastikan sisa-sisa refleks bayi itu udah benar-benar hilang. Jadi gini, kalau Anda punya murid yang kayaknya melorot terus di kursi, atau sering banget nabrak-nabrak meja temennya, percayalah mereka itu bukan sengaja lagi cari masalah. Kenyataannya, anak ini lagi bakar seluruh energi mereka cuma buat nggak jatuh dari kursi. Mereka terlalu sibuk mengatur tubuh mereka sendiri, jadi wajar aja kalau mereka udah nggak punya sisa tenaga buat dengerin Anda mengajar. Mendaki lebih tinggi lagi, kita masuk ke bagian 4, level 3, persepsi dan diskriminasi. Di tahap ini, penglihatan dan pendengaran akhirnya ikut bergabung sama indera-indera dasar yang tadi. Tubuhnya udah merasa aman, bergeraknya udah enak, nah sekarang otak punya tugas baru, mengartikan dan memahami dengan akurat apa yang lagi dilihat, didengar, dan dirasakan. Dan tahukah Anda, ini adalah kunci utama dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Disinilah otak belajar ngebedain mana lengkungan huruf B dan mana huruf D. Di level ini juga filter pendengaran mereka bekerja keras untuk memblokir suara dengungan AC atau bisikan teman di belakang supaya mereka bisa fokus dengerin instruksi dari Anda.
Nah, disinilah sering banget terjadi kesalahpahaman yang lumayan sedih ya. Anak yang nyangkut di level 3 ini sering banget buru-buru dilabelin lamban atau kurang cerdas cuma karena tulisannya berantakan atau hurufnya kebalik-balik. Padahal bisa jadi IQ mereka itu di atas rata-rata loh. Akar masalahnya simpel, lagi ada kemacetan sinyal di otak mereka saat memproses data visual dan pendengaran itu. Akhirnya kita sampai di puncak piramida. Di bagian 5, level 4, keterampilan kognitif dan perilaku. Ini dia tujuan akhirnya, target yang selalu kita harapin di kelas kan, tempat di mana anak bisa belajar hal kompleks dan berpikir logis. Tapi ingat baik-baik soal piramida tadi, hasil akademis yang luar biasa di puncak ini cuma bisa kejadian kalau fondasi di level 1, 2, dan 3 di bawahnya udah benar-benar kokoh tanpa celah. Kalau semuanya udah mengalir mulus dari bawah ke atas, wah, keajaiban bakal terjadi. Seorang anak bakal gampang banget buat fokus, memorinya kuat, bisa merencanakan tugas tanpa bingung, dan yang paling penting, mereka bisa ngendaliin emosi mereka sendiri bahkan waktu lagi ngerjain soal yang susah sekalipun. Tapi sebaliknya, kalau Anda ketemu anak yang cerdas banget, tapi bawaannya meledak-ledak terus, gampang ke distrak, atau nilainya anjlok, stop dulu nyebut mereka pemalas. Kita harus menengok ke bawah. Bisa jadi mesin kognitif mereka itu sebetulnya brilian, tapi sasis sensori mereka di level-level bawah itu ternyata masih rapuh. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian 6, kesimpulan penting bagi pendidik. Coba deh ingat selalu rumusan ini saat Anda kembali ke kelas nanti. Kalau ada anak yang kelihatan kewalahan banget di level 4, jangan buru-buru menghakimi karakternya. Lakukanlah yang namanya diagnosa ke bawah. Coba cek, jangan-jangan anak ini keseimbangan fisiknya di level 2 masih kurang? Atau yang lebih parah, jangan-jangan mereka bahkan nggak merasa aman sama sekali di level 1. Percaya deh, saat dasar-dasar ini diperbaiki, kemampuan belajar mereka pasti bakal meroket dengan sendirinya. Kerangka dari Dr. Ayers ini benar-benar ngingetin kita bahwa ngasih kesempatan anak buat bermain, bergerak, dan merasa aman secara fisik itu justru jauh lebih fundamental daripada sekedar menyuruh mereka pegang pensil. Dan ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Sebelum kita menyerah dan melabeli seorang murid sebagai anak yang susah diatur, gak ada salahnya kan kalau kita nanya dulu, apakah sistem saraf mereka itu benar-benar udah merasa aman untuk belajar bareng kita? Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.